Rembige itu diambil dari kata rembuk yang artinya itu bermusyawarah atau berkumpulnya para raja-raja. Sate rembige itu dulu dihidangkan untuk para raja, tapi sekarang sudah semua masyarakat bisa mencoba. Eksotik dan menawan, begitu banyak orang mengenal Pulau Lombok. Tak hanya dikenal dengan hamparan keindahan alam yang menawan di sepanjang garis pulau, Lombok juga dikenal dengan peternakan sapi lokal yang sedikit banyak mempengaruhi cita rasa pada kulinernya. Tak heran banyak hidangan khas Lombok berbahan daging telah melegenda secara turun-temurun dan menjadi ikon kuliner Lombok hingga sekarang. Satu di antaranya ialah bebalung. Perkenalkan, nama saya Ayi, saya generasi ketiga dari warung Bebalung Kelebet. Bebalung itu sendiri adalah makanan yang sering ditemuin di berbagai hajatan atau perayaan tertentu di Pulau Lombok atau bisa disebut dengan begawi. Berawal dari tahun 90-an, nenek atau yang disebut papuk biasanya disasak karena memang notabene-nya papuk kami sering memasak atau hobi memasak, jadi iseng-iseng membuat bebalung ini sendiri. Ternyata respon dari masyarakat bagus hingga sampai saat ini. Biasanya kita mulai masak itu dari jam 9 pagi atau jam 10, itu biasanya dijual untuk keesokan harinya. Pertama ya biasanya kayak biasa, bebalung kita terima dari yang biasa nganter, habis itu bebalungnya dicuci bersih. Habis dicuci baru kita jadikan satu dengan air dan bumbu yang sudah disiapkan tadi. Kita masak 3-4 jam. Latar belakang kita melanjutkan usaha ini, memang nenek udah berumur, jadi kita melanjutkan. Karena memang kalau bukan kita yang melanjutkan, nggak ada lagi yang mau melanjutkan. Kami berharap untuk warung Kelebet sendiri, semoga lebih diminati, lebih digemari, dan harapan saya untuk kuliner Lombok ini bisa dilestarikan oleh kita-kita yang generasi muda. Cita rasa bebalung yang segar dan memberi semangat bertenaga senantiasa membuat rasa lama terngiang dan kontan menambah keriaan setiap kebersamaan. Menariknya, daging sapi yang berlimpah tak hanya diolah menjadi bebalung saja. Ada pula yang mengolahnya menjadi sajian pedas manis yang nikmat bernama sate rembiga. Nama saya Fitri Puryani, anak dari Sate Rembiga Hajah Sinaseh yang ada di Lombok. Sate rembiga itu sate daging sapi khas Lombok. Rembiga itu diambil dari kata rembuk yang artinya itu bermusyawarah atau berkumpulnya para raja-raja. Sate rembiga itu dulu dihidangkan untuk para raja, tapi sekarang sudah semua masyarakat bisa mencoba. Yang membedakan sate rembiga dengan sate lainnya itu kita nggak pakai bumbu kacang ya seperti sate ayam. Kita itu pakai bumbu rempah-rempah sendiri dengan rahasia sendiri. Ibu Sinaseh itu dari tahun 88 ya, keliling dulu, keliling-keliling kampung, baru jualan di pinggir jalan, akhirnya dapat tempat, disuruh nempatin ke tempat orang. Lama perjalanan, laris sampai 25 tahun. Alhamdulillahnya sekarang setelah pindah dapat beli tempat sendiri. Yang bikin saya tertarik untuk nerusin usaha keluarga karena saya pengen memajukan usaha orang tua saya. Mau tetap jadi legendaris lah, makanan khas Lombok. Ya, bisa berkembang lah nantinya. Bukan cuma di Lombok, bisa keluar-keluar daerah juga. Bisa buka cabang di seluruh Indonesia kalau bisa. Saya ucapkan terima kasih buat ibu saya yang sudah mewariskan resep rahasia sate rembiga yang legendaris. Semoga kedepannya nanti
kami sebagai anak-anak bisa tetap melanjutkan usaha sate rembige khas Lombok ini. Meski disajikan tanpa sambal pelengkap, namun rasa pedas manis yang meresap dijamin memicu perasaan gembira dikala menyantap sate rembige. Nikmatnya sate rembige yang sudah dikenal dan menyebar dari ujung barat hingga ujung timur Indonesia menjadi kebanggaan masyarakat Rembige. Selain didominasi oleh kuliner bercita rasa pedas dan segar, Lombok juga memiliki sajian pelengkap yang menggenapkan kegembiraan menyongsong hari raya, kue cerorot. Perkenalkan, nama saya Asti Kusumasari. Keseharian saya adalah sebagai produsen kue basah, terutama kue cerorot. Kue cerorot itu adalah kue tradisional khas Lombok yang terbuat dari tepung beras. Kulitnya itu terbalut dari janur kelapa. Bentuknya itu seperti trompet mini. Teksturnya itu lembut, legit, kenyal. Kalau menurut orang Lombok, filosofinya itu kan dari kulitnya aja kita lihat nih ya, kan kulitnya itu kan melingkar, panjang, kayak gitu. Harapannya itu supaya setiap orang itu yang mengkonsumsi kue cerorot itu memiliki akal yang panjang. Jadi ketika dia mendapatkan kesulitan, dapat menyelesaikannya dengan baik. Cerorot itu sendiri kan juga terbuat dari kelapa. Kelapa itu kan kita tahu banyak manfaatnya, mulai dari serabutnya, batangnya, daunnya. Jadi siapapun yang mengkonsumsi cerorot itu sendiri supaya memiliki manfaat bagi banyak orang. Keunggulan kue cerorot di tempat kita nih, kita tuh pakai bahan-bahan fresh semua, mulai dari kelapa, kita tuh pakai kelapa utuh, bukan dari santan kemasan. Terus tepung berasnya juga kita tuh nggak pakai tepung beras kemasan, kita giling sendiri. Terus manisnya cerorot itu sendiri ya memang dari gula merah, bukan dari pemanis buatan. Jadi semuanya tuh bahan-bahannya tuh alami semua. Kita menjual cerorotnya itu dari subuh udah kita packing. Setelah packing kita antar ke pasar-pasar sekitar Mataram dan juga toko-toko langganan kita sekitar Mataram. Terima kasih buat Enek sama Ibu juga terutama karena udah kasih gitu loh pengalaman, benar-benar pengalaman berharga di kue cerorot ini, dapat rezeki yang benar-benar sedemikian luar biasa berlimpah. Terus harapan kedepannya melestarikan kue tradisional khas Lombok. Semoga kue cerorot ini bisa bertahan di tengah-tengah kue kekinian. Karena kalau bukan kita siapa lagi yang mau melestarikan kue khas tradisional khas Lombok kan? Surga tropis yang menjadi identitas Lombok tak hanya menyajikan pemandangan alam yang menawan, tetapi juga menawarkan warisan kuliner yang menggugah selera. Beragam cita rasa pekat pedas yang nyaman di mulut, sajian berkuah menyegarkan, hingga panganan manis senantiasa mengundang kegembiraan setiap perayaan.